Shalom Aleihim semua. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, yang saudara tahu dan sadar kalau saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah pelayanan malaikat ya. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya bertanya pada saudara, seberapa banyak di tempat ini saudara yang sungguh-sungguh percaya kalau saudara dan saya dipanggil untuk melakukan perkara-perkara besar? Coba boleh angkat tangan? Yang gak percaya jangan angkat tangan saudara ya. Ah enggak lah, saya cuma remah renginang di kaleng kongguan gitu ya. Jangan angkat tangan. Saya mau tanya, berapa banyak yang percaya kalau saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar? Boleh angkat tangan? Amin. Oke, dan saudara kemudian, siapa yang percaya kalau saudara dan saya ini dipanggil untuk menjadi ahli warisnya Tuhan? Amin. Jadi apa yang Tuhan punya itu akan Tuhan berikan dan wariskan buat saudara dan saya. Nah kemudian saudara, satu hal, kalau saudara percaya kalau saudara dipanggil mengerjakan perkara besar, maka saudara harus sadar dalam perkara besar itu maka akan ada tanggung jawab yang besar. Ada begitu banyak orang mau yang besar, mau perkara yang ajaib, tapi gak pernah mau ambil tanggung jawabnya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan mempersiapkan saudara ini bukan untuk hal yang kecil. Amin. Nah saudara, kalau kita percaya yang Tuhan siapkan besar itu dan gak pernah kecil, maka di dalam tanggung jawab yang besar biasanya pasti akan ada namanya pertempuran besar. Amin ya. Kalau orang bertempur nih saudara melawan sebuah kerajaan yang kecil gak punya apa-apa gitu ya, mungkin pasukannya cuma sedikit, gak punya apa-apa gitu ya, menaklukkannya akan jauh lebih mudah daripada ketika saudara dan saya kita berperang, bertarung dengan sebuah kerajaan yang mungkin besar. Mereka punya kendaraan perang yang luar biasa, mereka punya sumber daya yang ajaib, mereka punya keuangan yang wah, unlimited lah saudara. Tapi izinkan saya mengatakan, di dalam peperangan besar ada berkat yang besar. Tadi kalau ditanya siapa di sini yang mau perkara besar, coba. Amin. Oke. Yang kedua, siapa yang rela masuk dalam peperangan besar bersama dengan Tuhan? Nah ini mikir saudara biasanya. Kenapa? Karena kalau kita mau masuk dalam peperangan besar itu gak pernah mudah. Seringkali ada begitu banyak hal yang saudara dan saya harus letakkan. Mungkin waktu kita, bahkan kalau saudara mengerti namanya peperangan, gak jarang orang pergi ke peperangan dan gak pulang, betul saudara ya? Tapi kalau orang mengerti apa yang jadi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dan kalau saudara sadar bersama siapa saudara melangkah, maka saudara akan melangkah dengan kepala yang tegak. Amin. Bukan karena saudara dan saya hebat, bukan karena saudara dan saya bisa mengerjakan perkara besar, tapi satu hal yang pasti, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya izinkan saya cerita. Saya ini kelas 1 SD ada sebuah mimpi yang saya alami dan saya masih ingat every detailnya saudara. Jadi izin saya cerita ya saudara ya. Karena kalau mimpi sampai ingat setiap detailnya itu biasanya ada sebuah maksud dan tujuan lah ya. Jadi di mimpi itu, ini saya kelas 1 SD saudara. Jadi saya di mimpi itu saya melihat diri saya ya anak kecil 1 SD. Saya ini sedang berdiri dalam sebuah antrian panjang. Dan di antrian panjang itu ujungnya itu kayak ada jurang yang dalam sekali saudara. Nah, di jurang ini di atas itu ada sebuah pintu kecil. Tapi dia terbang di atas. Ini namanya mimpi saudara ya. Jadi saudara nggak usah kenapa di atas ya, nggak tahu saya juga ya, namanya mimpi saudara ya. Jadi ada sebuah pintu warna putih, dia di atas, tapi dia terbang begitu saudara. Nah setiap orang itu harus antri satu-satu, dan ketika sampai di ujung jalan itu, setiap orang itu akan mengambil sebuah senjata, dan setiap orang akan mengambil baju sirah, baju perang. Dan di situ udah banyak saudara. Ada yang dari emas, ada yang dari wah banyak hal sekali saudara.
Dan ketika mereka pakai baju zirah itu, mereka ambil senjata itu, maka setiap orang ini akan terbang. Dan ketika mereka terbang, mereka ini akan dibilang begini, oke, sekarang kamu lawan setan ini, katanya begitu. Sambil terbang gitu. Nah, jadi sambil terbang ini saya melihat ada orang-orang yang menang itu masuk ke pintu itu gitu, saudara ya. Nah, tapi yang kalah, mereka akan jatuh ke jurang itu. Dan setiap orang nggak punya pilihan, saudara. Semuanya harus ke situ. Nah, kemudian saya seorang anak kecil itu, ya 1 SD, saudara ya. Saya jalan. Waktu saya sampai di ujung, saya mengambil sebuah baju zirah yang saya sendiri juga bingung kenapa saya ambil itu ya gitu. Jadi kemudian saya ambil baju zirah itu, saya pakai. Saudara tahu baju apa yang saya pakai? Saudara tahu baju jerami yang dipakai sama petani biasanya ya, petani-petani zaman dulu. Baju jerami, topi caping jerami begitu. Saya pikir, wah, apa saya tuh tidak layak itu begitu ya. Tapi saya tahu itu, saya nggak kuat ngambil yang lain. Kalau yang emas terlalu berat buat saya. Saya ambil baju itu, saya pakai. Kemudian saya ambil sebuah pedang. Pedang itu pedang kayu, saudara. Waktu saya ambil pedang kayu dan pakai baju caping ini, tiba-tiba ada suara, iya, lawan kamu tuh Lucifer, katanya. Ya sekarang kita tahu namanya Samael, bukan Lucifer ya. Tapi kan saya nggak tahu ya. Waktu kecil kan namanya mimpi, saudara ya. Saya mikir begini, sebentar. Setahu saya Lucifer ini rajanya setan, betul ya. Lah ini orang yang pakai senjata yang canggih-canggih aja, lawan setan ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Saya pikir, wah, ini saya game over nih, saya bilang gitu. Saya tahu lah, ini bukan lawan saya begitu ya. Anak kecil pakai baju caping, pedang kayu gitu ya. Saya bingung. Tapi otomatis terbang gitu, shoot di atas. Dan di depan saya ada sesosok setan yang besar gitu. Dan kemudian tiba-tiba ketika saya ada di atas itu, baju yang saya pakai itu tiba-tiba berubah. Berubahnya bentuk apa saya nggak tahu, tapi jadi kayak cahaya, saudara. Kan kalau baju kelihatan begini, saudara ya. Ini nggak ada, cuma kayak cahaya aja. Dan waktu saya lihat saya pakai baju cahaya itu, ada suara berkata, mulai gitu. Saya ingat banget, saudara, gerakan yang saya kerjakan. Saya cuma 3 kali gerakan, saya cuma begini, ciat, 1 kanan gitu ya, ciat, ciat. Dan yang ajaibnya nggak ada satupun yang kena, saudara. Itu setannya bingung, kayak ini anak ngapain kayak gitu. Dia bingung, saya bingung gitu. Tapi kemudian kebingungan saya makin bertambah karena tiba-tiba itu setan yang namanya Lucifer gitu, teriak itu, oh, jatuh ke bawah, buk gitu. Terus Tuhan bilang kayak, oke, kamu masuk ke pintu itu. Kalau saya masuk ke pintu itu, nanti ceritanya beda lagi, udah itu nanti next aja ya gitu. Tapi apa yang saya mau belajar, saudara? Ya, apa yang saya ingat gitu. Saya tuh mengalami gini, saudara. Waktu mimpi itu saya tuh mikir, Tuhan, saya tahu banget gitu. Saya tuh gak kenal loh. Lawan setan ini, jangankan saya bisa menang, saya tahu caranya gimana. Kena aja enggak, saya sadar penuh. Ketika saya mukul gak ada satupun yang kena. Tapi kemudian tiba-tiba dia teriak, wah, jatuh gitu. Dan saya menang gitu. Saudara berkata, sombong amat. Ya namanya mimpi, ya mana saya tahu, saudara ya. Masa saya mau ngarang-ngarang gitu, ngapain gitu ya. Nah, itu mimpi yang pertama. Kemudian bukan mimpi yang kedua, kemudian ini sih sudah agak besar lah. Kalau ini penglihatan, saudara, bukan mimpi. Jadi di penglihatan itu saya lihat ada sebuah tembok yang besar dan tebal. Tembok ini tuh harus diterobos, dihancurkan untuk kita bisa lewat ke sebelahnya, saudara gitu ya. Di situ banyak pahlawan-pahlawan, keren-keren gitu. Dia teriak, loncat, tabrak itu tembok, tabrak lagi gitu ya. Ayo gitu. Namanya kita lihat begitu suka kepancing semangatnya, betul saudara ya. Saya berpikir, oke, saya akan tabrak ini tembok. Ketika saya akan tabrak tembok ini, tiba-tiba ada suara yang saya tahu itu Tuhan. Suara itu berkata, jangan ditabrak. Kenapa? Kamu lemah. Kalau yang itu kuat, ditabrak temboknya yang hancur. Kalau kamu yang tabrak, bukan temboknya yang hancur, badan kamu yang hancur. Saya tuh bilang gini, Tuhan, terus saya harus gimana? Dan hari itu saya lihat Tuhan kasih saya sebuah pintu kecil, saudara. Tuhan cuma bilang gini,
tuh di ujung, itu ada pintu, nggak kelihatan, kecil sekali. Nah ini kuncinya, dan untuk bisa masuk ke situ saya mesti jongkok begini saudara. Karena pintunya pendek saudara. Dan kemudian saya pergi ke ujung, saya buka pakai kunci itu, dan saya lewat. Waktu saya lewat, saya lihat ke sebelah kanan. Orang-orang di sana mereka lewat dengan penuh kemuliaan. Saya di sini juga lewat, memang nggak keren aja sih saudara ya, tapi sama-sama lewat. Yang satu mereka keren gagah menghancurkan tembok, saya di sini cuma lewat pintu kecil. Ya memang nggak nunduk-nunduk beginilah saudara begitu. Nah saudara, kenapa saya cerita ini? Saya tiba-tiba diingatkan aja saudara. Saya sebenarnya nggak siapkan sharing ini saudara. Tapi saudara, ketika saudara dan saya menghadapi sebuah peperangan, seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia. Kita selalu mengukur kita dan lawan kita, betul ya? Siapa di sini yang kalau mau bertarung, apapun itu ya, entah di bisnis, entah di apapun, kita mengukur kekuatan, betul ya? Lawan saya siapa begitu ya? Siapa yang suka begitu? Siapa di sini pernah mengalami peperangan ya? Maksudnya dalam bisnis, dalam apapun lah, pernah mengalami? Pernah ya? Kita ngukur ya. Pertanyaannya, kalau lawannya terlalu berat, kira-kira saudara dan saya berani melangkah nggak? Kita mikir ya. Waduh, ini orang backingannya kuat nih. Waduh, orang ini dananya unlimited nih. Kalau urusan ke pengadilan, ini dananya dia masih kuat dan panjang, nafasnya panjang. Kita mungkin dua kali proses udah habis dana, udah nggak apa-apa kita begitu ya. Kita sering kali mengukur begitu, betul saudara ya. Nah tapi hari ini saudara, izinkan saya menyampaikan kalau saudara dan saya dipanggil mengerjakan pekerjaan yang besar, bukan karena saudara dan saya mampu, tapi karena Tuhan yang menyediakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut saudara ya. Saudara, iblis tidak pernah ingin saudara dan saya mencapai destiny atau tujuan ilahi yang dari Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, seringkali iblis mencoba menghambat kehidupan saudara dan saya, menghambat destiny Tuhan dalam kehidupan saya. Dengan cara apa saudara? Dia akan ubah yang namanya keluargamu jadi medan perang. Ada pernah mengalami saudara berharap pulang ke rumah bahagia, betul ya? Tiba-tiba ada medan perang di situ. Saudara, dalam pelayanan kita berpikir, oh kalau saya pelayanan, saya datang ke gereja, oh saya akan menemukan semua hal yang baik, indah, orang akan bilang, welcome, gitu, selamat datang. Kita akan mengalami semua yang ajaib, terobosan demi terobosan, kemudahan demi kemudahan, kemurahan demi kemurahan. Siapa yang pingin saudara? Pingin ya? Tapi kalau saudara ngerti, ketika saudara dan saya diciptakan untuk sebuah tujuannya besar, seringkali pelayananmu bisa jadi medan perang loh saudara. Medan perangnya gimana? Bukan sama sesama doang saudara ya. Seringkali kita mau bergerak, tiba-tiba ada aja. Pernah ngalami gak saudara? Dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam apapun. Nah saudara, kalau saudara dan saya gak pernah bisa melihat dengan cara Tuhan melihat, maka ketika pelayananmu, pekerjaanmu, keluarga saudara itu menjadi sebuah medan pertempuran, kita bisa jadi kecewa dan takut, betul? Betul ya? Ini saya kasih cerita tentang akuisisi hotel ini sedikit saudara. Siapa yang percaya Tuhan mau kasih yang terbaik? Coba angkat tangan. Amin. Ini saya cerita sedikit lah. Jadi saudara, kita ini sebenarnya proses hotel ini sudah lumayan lama ya. Pastor Joshua udah lama ya, lumayan ya. Dan yang ajaibnya lagi sebenarnya kita sudah tanda tangan. Jadi ada notaris, ada bank, ada semuanya kita sudah tanda tangan. Pertanyaannya kenapa belum selesai begitu kan? Aneh ya. Nah jadi ketika kita mau tanda tangan, tiba-tiba ada satu pihak itu punya request tertentu yang menurut kami nggak masuk akal saudara. Jadi dia bilang, saya mau tanda tangan kalau kamu begini, begitulah, sederhananya begitu aja ya. Saya nggak boleh cerita terlalu detail saudara ya. Padahal ini nggak ada urusannya sama hotel ini saudara. Jadi secara hotel, dana kita sudah siap, sudah tinggal transaksi transfer, harga sudah disepakati,
Bank sudah oke, semua sudah oke, saudara. Calon partner kita, pemilik sebelumnya yang ini sudah tanda tangan, saudara. Tiba-tiba, oh ada satu orang lagi harus tanda tangan. Dan orang ini sampai sekarang belum mau tanda tangan. Kenapa? Karena dia punya request lah, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hotel ini, gitu. Nah kita kan bingung ya. Nah ketika dalam proses ini, tiba-tiba kita yang bisa pakai secara mudah lah ya gedung ini, tiba-tiba kita dicas dengan harga yang tinggi banget ya. Sebenarnya kita punya pilihan untuk apa ya, ibadah di tempat yang sebelumnya lah, dan harganya itu di sini tuh hampir 3,5 kali lipat lah, kurang lebih dari 3 kali. Kalau kita di sana kita bayar sekian selesai gitu ya. Kalau di sini kita tiba-tiba harus bayar 3 kali lipat lebih dari tempat kita yang biasanya. Kita nego. Nah karena dia ada requestan itulah seperti gitu. Waktu kita lihat gitu, waduh ini gede nih gitu. Gitu kan. Makanya kalau saudara lihat, pernah ingat gak ada sebuah pengumuman kita pindah terus tiba-tiba gak jadi, inget ya? Gitu. Kenapa? Karena waktu kita lagi berdoa dan kita juga konfirmasi, ini medan peperangan, saudara. Ini bukan soal ibadah. Secara hitungan, wow, lebih nyaman di sana, mudah, betul ya, kita gak deg-degan, betul ya. Ini tiba-tiba pengeluaran kita melonjaknya sampai duar, mengerikan. Kemudian beberapa tim meeting, ngasih pandangan, semua ada segala macam. Sekali lagi, pandangan berbeda nggak boleh dianggap musuhan, saudara ya. Sekali lagi, ini saya mau tekankan di sini, biasakan diskusi ya gitu. Saya sebut namanya karena beliau, saya tahu lah berbesar hati. Pastor Joshua tuh nanya sama saya, kok lu yakin kok katanya mau di sini, katanya begitu ya. Sebagai pemimpin kan saya nggak bisa ngomong nggak yakin ya, yakin gitu ya. Padahal deg-degan, saudara. Iyalah saudara, ini kalau keluar, kok kalau lu paksa di sini, uang gereja ini cuman 3 berapa kali ibadah loh katanya. Saya bilang, yakin. Kenapa? Ini medan peperangan, saya bilang. Ini bukan cuma soal ibadah, ini soal proses akuisisi hotel. Begitu kan? Kami ngobrol-ngobrol, puji Tuhan, kita punya tim yang solid. Dia bilang begini, kok gue sih jujurnya gak setuju sih. Tapi apapun keputusan lu gue sepakat, ngomong gitu betul ya. Puji Tuhannya, nah ini boleh berbeda pandangan, tapi kalau udah keputusan, ya kita akan jalan bareng begitu kan. Oke, saya bilang. Sampai satu titik, uang gereja 0, saudara. Wah, saya bilang begini, Tuhan, Mbok ya, saya waktu doa aja gini, Tuhan, gak ada loh tentara disuruh perang, suruh nyari peluru sendiri, saya bilang. Saya jadi mikir, jangan-jangan saya yang salah nih, keberanian gitu ya. Tapi saya berdoa. Akhirnya beberapa waktu yang lalu kami datang ngobrol sama Pak Pibi, dan beliau ini mau melatih kita, dan saya percaya kita masih align. Kenapa? Karena beliau bilang begini, ya kalau lu pindah ya namanya iman kan nggak perlu resiko, namanya iman kan perlu resiko ya. Kalau lu pingin serba mudah, ya nggak perlu iman, gitu kan? Oke, sekarang kalian berlatih. Oke, amin, sepakat. Dan puji Tuhan, tim ini sama-sama nabur lah. Saya cerita gitu. Waktu saya doa, Tuhan, saya bilang, ini apa ya? Dan kemudian Tuhan ngomong ayat ini, saudara. Saya tuh tanya sama Tuhan, ini spesifik bukan soal gerejanya, ini soal hotelnya, saudara ya. Ini saya cerita agak panjang, saya banyak kesaksian hari ini, gak apa-apa saudara ya. Karena sebegini, saya tuh waktu ini tinggal 2 kali lagi ibadah, Pastor Joshua tuh ngomong gini, kok lu yakin lu segini? Dia ngomong lagi sekali lagi sebelum kita ketemu. Kalau ini kita bisa manjam, terus saya bilang gini, Jos, ini kalau lu pindah juga cuma nambah 4 ibadah, apa bedanya? Saya bilang begitu kan. Jadi selama saya masih jadi pemimpin, saya masih dapat untuk melakukan yang ini, saya ambil resiko. Kalau salah saya akan pertanggungjawabkan. Pertanyaannya gimana? Ya silahkan, kan kalau di perwira bisa veto ya di situ ya. Ini si Kodenis nggak benar mimpinnya, bisa begitu saudara ya. Saya bilang, tapi selama saya dapat dari Tuhan, saya akan melakukan apa yang Tuhan ngomong. Resikonya apapun, kerjakan.
gitu. Puji Tuhannya dia orang yang sepakatan lagi dia. Oke, sepakat gitu ya. Ya sudah. Ajaibnya ketika kami gini, ternyata begitu saya ngomong begitu uangnya beneran habis, saudara. Jadi saya mikir jangan-jangan gue yang salah, ini si Joshua yang benar sih gitu. Tapi waktu saya berdoa, puji Tuhan kita ke sana dan Papi bilang, ayo belajar. Wah, dan ajaibnya mereka juga ikutan. Nah, singkat cerita, saudara, saya ini sebenarnya beberapa kali itu saya tuh ketemu pemilik sebelumnya hotel ini lah. Saya ini kalau saudara tanya, kok Denis kenapa gak nego? Wah lah, udah lebih dari 5 kali, 6 kali saudara saya itu nego. Jawabannya cuma selalu gak bisa, tetap segitu. Gitu ya. Kok coba nego? Udah, gue bilang gitu. Nah, sampai kemarin Papi itu bilang, oke, coba kalian berangkat sebagai tim. Dan ketika kita berangkat sebagai tim, puji Tuhan, harganya udah jadi turun lagi, saudara. Amin ya. Apa yang saya mau katakan, saudara? Kita ini masuk dalam sebuah peperangan. Dan dalam peperangan seringkali kita gak bisa terlalu banyak hitung, saudara. Karena ini sudah hitungannya cuma hitungan detik, betul saudara ya. Maju mundur, gak bisa, saudara. Dan yang ajaib, ada sebuah permintaan yang aneh ini gitu ya. Saya berdoa lagi, Tuhan ini arahnya kemana gitu. Kemudian ketika saya lagi berdoa gitu, saya tuh tanya Tuhan gini, Tuhan, ini sebenarnya hotel arahnya kemana Tuhan? Ini ibadah arahnya kemana? Karena kalau saya boleh cerita sedikit, ini sekarang saatnya kita akan mulai mengerjakan banyak hal, saudara ya. Jadi puji Tuhan sekarang ke hal ini lumayan dikenal lah ya. Sampai sama pembima hubungannya baik, lewat Pastor Joshua, sama gereja-gereja juga baik gitu ya. Ada sudah dikenal dan segala macam lah begitu. Kita bisa jadi dampak lah buat kota sebenarnya. Nah, saya tuh berdoa gini, kita akan mulai mengerjakan beberapa perkara lah saya bilang gitu. Nah, waktu saya lagi doa, Tuhan ini tuh gimana? Ini kalau hotel nggak jadi atau dipending atau gimana? Ini kan banyak yang akan dikerjakan tuh kepending lah sebenarnya begitu ya. Nah, apa yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan tuh salah satunya itu saya mau bikin sebuah ibadah youth sama bikin ibadah yang belajar lebih dalam tentang firman Tuhan ya, menggali lebih dalam lah begitu. Jadi nanti kita akan ada 3 ibadah gitu. Nah, saya mau perkenalkan dikit dulu ya. Nah, ini youth pastornya ada Bro Sepuan, boleh berdiri. Nah, ini youth pastornya. Saya mau kenalin lagi, ada youth leadernya. Mana orangnya? Ada? Oh ya, itu tuh. Nah, youth leadernya tuh, halo. Nah, oke. Dan kemudian ada ibadah yang ketiga, itu ibadah worshiper disebutnya. Nah, saya dan yang mimpin itu Tante Mei, coba katakan Tante. Nah, jadi waktu itu saya pikir kayak ya sudahlah kita tunggu aja sampai hotel ini clear gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau kita nyewa di tempat yang sebelumnya kita cuma bisa pakai 1 kali ibadah ya. Karena yang lainnya udah penuh gitu. Waktu saya doa gitu, Tuhan tuh tiba-tiba nunjukin, "Nak, ayo gerak." Nah, kita sebenarnya mau bikin youth udah dari lama ya, Joshua ya, Pastor Joshua. Tapi tiba-tiba yang anehnya lagi, waktu ini rasanya kok udah mulai ini hotel agak deg-degan juga nih gitu ya. Tiba-tiba ini anak-anak youth yang tadinya disuruh gerak antara ada dan tiada gitu ya. Ayo nanti tiba-tiba dalam 1 hari kebentuk, saudara. Coba tim youth berdiri dulu. Nah, saya mau kenalin supaya semuanya pada tahu gitu ya. Ya. Ada Mia, ada yang 3 lagi ini dulu ya. Tiba-tiba kebentuk loh, saya makin bingung lah Tuhan. Ini piye itu Tuhan? Ini kalau cuma 1 ibadah mau pindah tempat juga aman. Nah, ini kalau 3 ibadah mikir lagi saya, ini gimana ceritanya, masa cuma sekali ibadah goodbye, kan gak lucu ya. Gitu. Terus tiba-tiba entah gimana Tante Mei beliau ngomong, "Ya Denis." Waktu itu kan saya nggak tahu mau dikasih nama apa ya gitu. Jadi saya bilang ibadah Kaleb gitu. Cuman beliau dapat sendiri gitu ya. Worshiper silahkan gitu ya. "Oke Denis, mulai minggu ini kita akan mulai." Jadi hari ini saudara mulai. Saya bilang, "Tuhan, lah kok di saat ini udah rasanya antara ada dan tiada, kok Tuhan malah geraknya cepet banget," saya bilang gitu ya. Terus beliau bilang, "Ya kurang lebih ada 20 orang lah nanti mau datang lagi." Saya bilang, "Cepet ya langsung ya gitu." Oke, udah kayak gitu. Saudara kemarin sempat lihat gak ada salah seorang ibu yang duduk di sini, yang duduk di sebelah saya, ingat? Nah, saudara, jadi beberapa waktu yang lalu itu kan saya ini dalam kondisi ini lagi doa soal hotel, saudara ya. Yang ini arahnya kemana gitu. Terus tiba-tiba ibu ini tuh
Beliau adalah seorang hamba Tuhan, tapi sudah emeritus 10 tahun, saudara. Ya sudah pensiun lah kalau bahasa umumnya gitu ya. Tapi beliau ini adalah seorang pendiri dan suaminya itu, jadi beliau dan suaminya itu pendiri dari satu sinode. Jadi bukan ketua sinode tapi pendiri sinode. Dan suaminya itu mantan ketua sinode, tapi sudah almarhum, saudara. Begitu kan. Lagi saya di Afrika, anaknya kontak saya, bro, katanya gitu. Mama pengen ketemu, bisa nggak? Saya bilang ya ayo aja, saya bilang boleh, saya bilang gitu ya. Ya udah nanti tanggal 20. Nah saya nggak tahu tanggal 20 itu hari Minggu. Ternyata beliau datang, saya pikir beliau ini datang ya memang sekalian ada keperluan keluarga, datang sekalian ke kita gitu ya. Ternyata setelah ibadah, beliau ini bilang gini sama saya, Pak Denny, saya ini sengaja loh datang ke sini dari Cibubur. Gitu. Hah, ngapain tante? Saya bilang begitu ya. Iya, saya dengar tentang Kahal, katanya. Saya pengen sengaja datang, katanya. Terus dia bilang, oh saya suka nih pelayanan begini, melayani orang-orang yang banyak orang gak mau sentuh gitu ya. Oke, saya bilang, ya thank you tante. Nah, cut the long story short, tapi ini saya nggak tahu, ini kan namanya masih dongeng, saya nggak tahu, saudara ya. Tiba-tiba anaknya ngomong gini, Pak Denis, ya, Pak Denis tuh agent properti ya, katanya. Saya bilang iya, gitu. Bisa bantu jualin rumah di Cibubur nggak? Oh, saya kan teman agent properti dapat listing happy ya. Oke, saya bilang gitu ya. Bisa gitu ya langsung. Oke, bisa gitu ya. Waktu saya bilang bisa gitu ya. Beliau cerita gini tiba-tiba anaknya. Iya si mama katanya. Mau jual rumahnya di Cibubur. Mau pindah ke Bandung gitu. Oh, mau ketemu cucu? Enggak, dia memang lagi cari pelayanan katanya, kan memang jiwanya jiwa melayani. Ini nggak tahu jadi nggak tahu enggak ya. Tapi saya sempat dapat info, bayangin ini ada orang sampai mau rumah dari Cibubur, mau dijual pindah ke Bandung supaya bisa ke Kahal. Saya tuh antara senang dan pusing, saudara. Ini kalau orang beneran jual rumahnya tiba-tiba ini kagak jadi kan gimana gitu ya. Saya tuh kadang-kadang Tuhan bercandamu tuh kadang-kadang bo ya gitu ya. Gitu. Udah saya pikir ya sudahlah Tuhan. Saya mimpi yang tadi saya ingat ya, saya tahu Tuhan. Saya emang nggak bisa, tapi Tuhan kalau semuanya karena Tuhan. Kemarin tiba-tiba ke rumah saya itu datang 3 orang. 3 shift. Yang satu ketua dari salah satu persekutuan di cabang mana lah gitu ya. Tapi ketemunya janjiannya buat 3 orang, aneh banget ya. Yang satu janjian ketemu saya. Yang satunya saya kaget tiba-tiba muncul karena ketemu janjiannya sama istri saya. Yang satu saya bingung lagi ketemunya sama dua saudara kita yang bareng sama saya di rumah gitu ya. Jadi tiba-tiba waktu saya lagi di sini, oh udah ketemu beres, oh ya saya pamit pulang ya. Nggak tahu dia cuma bikin ngobrol aja, pengen ketemu katanya. Ngobrol, doa, pulang orangnya gitu ya. Nggak lama tiba-tiba datang seseorang, memang kawan, ini kawan lah. Datang ngobrol lagi, begitu pulang tiba-tiba si ini katanya datang, si ini lagi. Ini salah satu ketua juga di salah satu youth lah, tapi memang kita bukan suruh mereka pindah, enggak ya, kan berteman mah boleh saudara ya. Kita nggak ada niatan mindahin orang, enggak. Tapi yang saya doa tuh gini, Tuhan, lah kok dalam kondisi begini malah Tuhan kirimin orang-orang datang gitu loh. Malah bahas firman, ngobrol gitu ya. Saya pikir begitu ya sudahlah Tuhan. Udah, cut the long story short, hari ini tuh saya dan beberapa tim itu akan berangkat ke Wonosobo. Gitu kan. Ngapain? Ngurusin hotel juga, saudara. Ya karena ada permintaan unik ini ya, cut the long story short, kami harus melakukan beberapa jurus silat lah begitu ya. Gitu. Tiba-tiba dapat info, Denis, nanti berangkat ya ke Wonosobo. Ya. Terus waktu saya lihat perjalanannya, dapat info. Nah, saya dari adik saya tuh, adik ipar saya. Saya bilang, waduh saya dengar infonya 11 jam katanya. Terus dia dengan sukacitanya ngasih saya pikir menguatin iman. Enggak kok, gak 11 jam, berapa? Aku kemarin 13 jam katanya gitu. Kalau saya pikir mending jangan ngomong lah, saya bilang gitu. Tidak menolong sama sekali gitu. Kenapa tidak menolong sama sekali? Karena saya tahu kalau suaminya nyetir, itu dari Bogor ke sini itu bisa cuma berapa? 2 jam, 3 jam ya? Saya perjalanan dari Bogor ke sini 5 jam, saya gak mikir. Dia 13 jam, saya berapa jam nih gitu ya. Ini badan saya udah encok pegelinu begini gitu. Nah saudara kan mungkin saya percaya ini efeknya sudah jauh lebih minim ya. Tapi kan saya punya masih ada sisa-sisa lah efeknya penyakit lupus kan. Jadi kalau kecapean itu
suka badannya sakit lah gitu. Dan suka sesek dan apa segala macam. Sampai kemarin tuh masih oke. Tiba-tiba tadi pagi saya bangun ini, saya jalannya sakitnya luar biasa, saudara. Bayangin saya jalan udah kayak jompo banget, saudara. Saya jalan tuh kayak aduh begitu ya. Ini badan saya tuh kram sebadan-badan gitu. Istri saya nanya, "Pi, yakin mau pergi?" Saya bilang, "Ya yakin gak yakin sih, cuma udah harus gitu kan." Tapi kemudian saya berdoa gini, kalau memang Tuhan yang suruh saya pergi, apapun kondisinya saya harus pergi. Amin. Tapi kalau Tuhan gak suruh pergi, ya pasti batal, simple aja. Jadi prinsipnya bukan masalah harus atau tidak, tapi saya lagi berdoa aja gini, pokoknya Tuhan kalau memang harus berangkat, ya Tuhan yang akan bikin perkara yang ajaib, amin ya. Karena kenapa? Saya tahu, saudara, setan itu kalau dia mau potong sesuatu, dia tuh akan kasih apa aja, saudara. Siapa yang percaya kalau saudara dan saya, kalau kita bisa dipercayakan hotel ini, kita akan jadi dampak buat kota ini. Amin ya. Karena dari hotel ini, Pastor Joshua bisa gerak dengan pemerintahan. Pastor Sepuan, dia bisa kerja dengan banyak, betul ya. Tante Mei bisa jadi dampak semuanya. Semua kita bisa jadi dampak. Masalahnya kan ada orang yang kalau dipercayakan hotel ya buat happy-happy aja gitu ya. Nah, kita ini kan benar-benar gerak, mau buat kota, mau buat bangsa, saudara ya. Nah pastinya setan ini gak suka. Kenapa? Makanya beberapa hambatannya tuh aneh banget, saudara. Menurut saya aneh-aneh pakai banget, saudara gitu. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya ngerti ini namanya peperangan rohani, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya bacakan dari ayatnya biar kayak ibadah hati harus pakai ayat, saudara ya. Oke, saudara, kita baca di 2 Raja-Raja ayat 6, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan keluar, tampaklah suatu tentara mengepung kota itu dengan kuda dan kereta. Oke. Jadi dikatakan pelayan ini bangun dan melihat tentara mengepung kota itu dengan kuda dan kereta. Selanjutnya dikatakan, maka berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah, saudara, di sini ada kata pelayan dan ada kata bujang. Ini orang yang sama, saudara. Pertanyaannya, kenapa Alkitab memakai dua kata yang berbeda? Orang yang sama disebut pelayan, tapi orang yang sama juga dia disebutnya bujang. Nah, saudara, kita tahu kalau dalam bahasa Ibrani setiap kata ini punya arti yang berbeda, saudara ya. Jadi kata pelayan ini itu diambil dari bahasa Ibrani adalah syarat. Katakan bersama dengan saya, syarat. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Inggris, syarat ini pelayan bukan pelayan biasa, tapi minister. Saudara tahu minister? Menteri lah gitu. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang melayani ini sebenarnya dia kapasitasnya menteri, saudara. Ada orang-orang yang disebut pembantu presiden. Bahasanya kurang keren ya, pembantu ya. Tapi kalau pembantu presiden, orangnya datang, saudara sambut juga nggak? Sambut ya. Tapi ketika dia melihat seorang yang punya kapasitas menteri ini, ketika dia datang, dia lihat keluar, dia masuk dalam semua medan peperangan, dan dia dan tuannya ini dikepung oleh kuda dan kereta, maka dia tidak lagi disebut seorang menteri. Tapi dia disebut sebagai seorang bujang atau naar. Kata naar ini adalah punya arti anak laki-laki yang masih muda. Oh, thank you. Nah, saudara, siapa di sini yang punya anak umur 3 tahun gitu? Ada nggak? Kalau saudara bayangkanlah, saudara punya anak umur 3 tahun. Saudara buat sebuah perusahaan besar, mungkin nggak saudara percayakan perusahaan itu dikelola sama kamu 3 tahun ya? Peganglah, kamu anak saya. Ada nggak? Nggak mungkin ya. Nah, hari ini
Seorang yang punya kapasitas menteri, seorang yang punya kapasitas seorang pelayan yang hebat, yang melayani raja, ketika dia melihat keadaan, dia lihat ada kuda, ada kereta, tiba-tiba dia berubah. Dari yang tadinya dia punya kapasitas besar, karena matanya melihat, dia dikelilingi, hatinya berubah, dan tiba-tiba dia berubah jadi anak kecil. Mentalnya seperti anak kecil yang gak bisa dipercaya. Dan ketika mentalnya berubah, lihat kata-katanya berubah. Dia apa yang dia katakan? Celaka Tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Lihat saudara. Nah hari ini, berkali-kali saudara dan saya percaya kita akan dipakai untuk memenangkan kota, memenangkan bangsa. Tapi ketika keadaan rasanya gak sesuai dengan apa yang saudara dan saya harapkan, saudara berubah enggak dari seorang pelayan yang ajaib, seorang dengan kapasitas besar? Apakah kita berubah menjadi seseorang, mohon maaf ya, yang bahkan bapakmu sendiri pun gak akan kasih percaya sama kamu? Kalau saudara dan saya terus melihat keadaan, maka saudara dan saya gak akan pernah bisa dipercaya hal-hal yang besar. Amin. Kalau waktu saudara pegang uang besar dan berkata, oh kita pasti bisa. Tapi waktu uangmu tiba-tiba tipis, saudara berkata gak mungkin. Susah. Duit gitu, kayak kereta api gitu. Fokusmu akhirnya sama duit. Saya mau berkata, saudara sedang menarik yang besar itu jadi sesuatu yang gak bisa dipercaya. Siapa yang di sini mau dipercaya sama Tuhan? Amin. Amin. Siapa yang gak mau bergantung sama berapa jumlah uang di rekeningmu? Amin. Amin. Nah hari ini, kalau saudara dan saya mau untuk bisa dipercaya, dengar apa yang Elisa katakan. Dia berkata begini, jawabnya, jangan takut. Bilang sama kiri kananmu, jangan takut. Kalau duitnya mulai menipis gimana? Jangan takut. Kalau dikepung sama masalah bilang apa? Jangan takut. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Bisa gak bilang jangan takut? Atau saudara bilang gue juga takut nih, sudah ngomong sama orang gitu. Tapi hari ini firman berkata jangan takut. Kenapa? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Siapa yang percaya saudara dan saya, yang menyertai saudara saya lebih banyak dari apapun yang mengepung saudara dan saya. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya apa? Ia melihat. Nah hari ini saudara, kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan untuk dipercayakan perkara-perkara besar, belajar minta sama Tuhan untuk bukakan mata rohani kita. Ketika saudara melihat sebuah masalah, saudara tahu disinilah justru Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar. Amin. Ketika saudara dan saya dipercayakan sebuah janji dari Tuhan dan berkata, nah aku kasih kamu sebuah janji yang besar. Dan saudara mungkin berkata, Allah gak mungkin Tuhan ini hoax. Kenapa gak mungkin gitu ya. Ada seseorang bernama Yusuf, ketika dia diberikan sebuah mimpi bahwa orang-orang bulir-bulir gandumnya tegak berdiri dan semuanya menyembah sama dia. Dia janjikan, dia mendapatkan visi untuk menjadi seorang pemimpin. Betul ya? Tapi kakak-kakaknya berkata, dasar kamu tukang mimpi, atau saya ganti pemimpi. Cukup satu kata yang dihilangkan, kata N ini. Kalau dia berubah, maka apa yang jadi destiny yang besar, destiny Tuhan yang besar dalam hidupnya, itu akan terhambat dan terputus. Amin. Ketika dia berkata kamu akan memerintah, tapi hari itu kenyataannya, faktanya yang dilihat oleh matanya, dia gak cuma dibuang ke Mesir, tapi dia dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Dan tahukah saudara, kalau hari itu masuk penjara, itu kalau orangnya lupa, orang ini akan selamanya ada di penjara. Apalagi tahanan politik, saudara. Saudara tahu yang memasukkan dia adalah seorang, kalau sekarang apa ya, Menteri Pertahanan lah begitu ya. Jadi ketika dia masuk ini Menteri Pertahanan, kalau Menteri Pertahanannya lupa, dia selamanya akan mati membusuk di penjara, saudara. Bahkan ketika dia melakukan segala sesuatu, dia mengartikan mimpi, dia dilupakan.
Dan hari itu rasanya semuanya gak mungkin. Amin. Tapi jika saya berkata satu hal begini saudara, makin gak mungkin, itu makin benar saudara. Amin. Kalau hari ini rasanya makin gak mungkin, jika saya berkata itu udah makin benar. Karena kalau mungkin itu masih manusia. Tapi kalau sudah gak mungkin, itulah saatnya Tuhan akan mengerjakan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa di sini yang saudara merasa, aduh saya emang gak mungkin lah dipakai jadi orang besar. Izinkan saya berkata, justru kau akan dipakai jadi orang yang ajaib. Amin. Oh, latar belakang keluarga saya tidak memungkinkan. Makin benar. Oh, prosesnya makin gak masuk akal. Makin benar. Amin. Tapi jangan pakai cara kita memandang. Belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Kita baca, lalu berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Kereta dan kuda berapi sekeliling Elisa. Kalau hari itu yang mengepung adalah kuda dan kereta, ketika matanya dibuka, dia melihat ada kuda dan kereta yang berapi. Kalau yang satu kuda dan kereta ini mau menyerang mereka, tapi ada kuda dan kereta berapi yang menjaga mereka, dan mereka akan bertempur bersama dengan Tuhan. Amin. So hari ini siapa yang percaya ada pelayanan malaikat dalam kehidupan saudara dan saya? Amin. Makin gak mungkin. Bilang sama sebelahnya, makin gak mungkin, makin bener. Makin gak mungkin, sebentar lagi jadi. Amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi begini aja saudara. Nggak ada kertas, saya pinjam ini aja saudara ya. Nah, saudara bayangkan titik tengah ini adalah titik saudara dan saya sekarang. Amin. Tujuan Tuhan, janjinya Tuhan mau bawa saudara ke sini nih. Kebayang ya? Tapi seringkali kalau jalannya Tuhan, saudara berkata, yes Tuhan aku percaya. Dan saudara melangkah, tiba-tiba langkah saudara dibawanya ke arah sebaliknya. Semakin saudara melangkah, kok rasanya semakin menjauhi dari janji Tuhan. Sampai satu titik saudara di ujung dan saudara berkata, gak mungkin. Tiba-tiba dia Tuhan yang sanggup mengerjakan yang ajaib. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bilang begini, nak tenang, aku tinggal lipat begini nyampe kok. Bisa ya? Jadi kalau hal ini rasanya gak mungkin, berarti sebentar lagi. Amin ya? Amin. Jadi gak usah terlalu sedih. Oh faktanya ya benar, faktanya aneh. Tapi kebenarannya mengatakan semakin aneh, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Sekali lagi kasih senyum kiri kananmu. Sebentar lagi loh gitu. Sebentar lagi loh. Amin. Yuk kita tutup. Boleh minta tim musik? Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara saya sedang alami hari-hari ini. Tapi izinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum kita nanti terima tubuh dan darah Kristus. Amin. Izinkan saya berkata bahwa saudara dan saya, kita tidak sendirian. Ada Tuhan dan adalah bala tentara Allah yang Tuhan kirim untuk mendampingi setiap apapun yang saudara dan saya kerjakan. Tutup mata sama-sama yuk. Tuhan gak cuma kirim malaikat biasa, tapi dia kirim malaikatnya dengan beserta dengan kuda dan kereta berapinya. Semakin mustahil peperanganmu, semakin Tuhan akan mengerjakan yang ajaib. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri yuk.
Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Buat kami mengukur tidak dengan standar manusia, buat kami tidak mengukur dengan takaran dan ukuran manusia Tuhan, tapi buat kami mengukur dengan ukuran yang dari Kristus sendiri. Ketika ukuran manusia berkata tidak mungkin, kami tahu ukuran iman yang dari Tuhan berkata tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi ngacu dulu. Nanti kalau udah Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang beres ini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini yang berkata ya, akan dibagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini makanya lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani.
Nomor 5, Deva, no. Nomor 8, Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.